Orang Indonesia itu belum, kalau di dalam bangsa lain belum ada itu. belum ada. Berarti jangan dulu bawa-bawa. Kita harus berbicara asbabul. Ya kan, di dalam kandang ini dan kandang yang lain. Oke, baik. Pada saat Yesus berkata demikian mengajar di Yerusalem, apakah tidak ada bangsa Yahudi di luar? Misalnya di Roma, Ya, di Mesir. itu sebagai penubuatannya bahwa ada kandang lain yang digembalakan. Tunggu. Saya tanya dulu abang, supaya kita bisa memahami konsep yang Itu gampang banget dipahami, bang. Nggak usah dipampamin lagi. Ya, pertanyaan saya kan sederhana abang. Karena kamu bukan dari kandang manapun, nggak termasuk kandang pengikutnya. Domba-domba manapun kamu tidak masuk. Dan juga kamu bukan pengikut, tidak mengakui Yesus itu gembala, tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Dan kamu adalah pencuri. Oke, baik. Anda nuduh saya pencuri. Oke, baik. Ya, makanya itu pencuri domba. Oke, baik. Serigala berbulu domba. Oke, baik. Di dalam Yeremia 23 nomor 2 sampai nomor 3 Jangan saya lari bacakan. dulu, nggak mau saya lari. Kamu Udah turun. Nggak punya. Kamu turun. Gantian atau turun? Jangan kamu Turun. lari dulu. Gantian. Kamu mau gantian atau Selesaikan dulu ini. udah turun? Iya, gantian ngomong dulu. Nih, Turun. dulu. Udah turunin. Kita nggak perlu orang-orang kayak gini. Kamu turun di bawah, dengarkan saya ya. Dengarkan saya. Yeremia 23 nomor 2 dan nomor 3. Sebab ini beginilah firman Tuhan. Ilah Israel, bukan ilah Romawi. Ilah Romawi itu beda, namanya Hercules. Itu ilah Romawi atau Zeus. Paham ya? Ini kalau kepala nggak ada begini susah. Jadi sebab itu beginilah firman Tuhan Elo Israel kepada gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Jadi yang dimaksud domba, kambing yang berserak kemana-mana itu, yaitu Bani Israel yang pernah dicerai-beraikan oleh Tuhan. Baca Yehezkiel 5. Di Yehezkiel 5, sepertiga dari keturunan Yakub kuhamburkan ke seluruh bangsa-bangsa yang ada di luar dari Bani Israel. Inilah yang berserak. Jadi domba yang ada di luar kandang adalah Bani Israel, anak-anak Yakub yang telah keluar meninggalkan Yerusalem. Mana penekanannya? Kita lihat di dalam Yeremia 50 nomor 17. Apa yang dikatakan oleh kitab tersebut? Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Israel adalah seperti domba yang bercerai-berai. Jadi yang bercerai-berai ini keluar meninggalkan tanah Israel itu apa? Bani Yakub. Ada enggak Roma di sini? Karena yang pertama kali berdampingan dengan Yesus itu Roma. Orang Romawi, ada nggak Romawi di sini? Masuk nggak dalam golongan ini? Tidak masuk dalam golongan itu. Maka domba yang dimaksud adalah domba yang bercerai-berai meninggalkan Yerusalem. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang. Siapa domba-domba yang hilang ini? Domba yang meninggalkan kota Yerusalem karena telah dibuat oleh Tuhan berserak. Kita baca di dalam Yehezkiel 5 sedikit lagi ya. Di dalam Yehezkiel 5 itu sangat jelas dikatakan bahwa sepertiga dari Bani Israel kubuat kemudian berpencar ke seluruh penjuru mata angin. Ini dikatakan di dalam Yehezkiel 12. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin. Nih, sepertiga aku hamburkan ke seluruh mata angin. Lalu kemudian Tuhan menarik ucapannya, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dombaku dari segala negeri kemana aku pernah mencerai-beraikan mereka.
pernah kuhamburkan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan menjadi banyak. Ini domba-domba yang bersera, yaitu Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, tapi Bani Kampret. Paham? Ya udah, naikkan kalau masih ada di bawah Bapak yang tadi. Ada Pak Alex, request naik Pak Alex. Cari ke akunnya di komen nggak ada. Coba request. Alex. Jadi kesimpulannya Laskar Ampi udah tahu ya. Yohanes 10 nomor 16 itu ada juga domba-dombaku di luar kandang ini, maksudnya ada juga Bani Israel keturunan Yakub di luar dari kota Yerusalem ini yang harus kugembalakan. Nah itulah dia Bani Israel yang terlempar seperti sahabat kita Morebili. Nah itulah dia Morebili yang ada di Indonesia, itulah domba-domba yang bersera yang harus kemudian dibimbing kembali ke tanah Yerusalem. Bukan Kristen, tidak nyambung. Kristen siapa? Kristen itu bukan, tidak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi. Kalau terkait dengan bidat, terkait dengan pengajaran daripada yang Yesus katakan di Matius 23:15, itu betul. Itu betul. Memang ada agama yang akan diajarkan oleh ahli Farisi, penghuninya, umatnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, orang Yahudi itu sendiri. Nah itulah dia. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Nah itulah jawabannya. Penghuninya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, dan mereka adalah penghuni neraka. Iya, masih belum ada. Kosongkan room, udah saya kosongkan 1 room. Tapi Bapak Alexnya belum ada. Silahkan request dulu atau komen di bawah. Kalau saya lihat namanya langsung saya jambak. Iya, gimana tadi teman yang mau syahadat di sebelah, ada yang monitor nggak? Udah syahadat atau gimana? Iya, ini katanya ada di sini Pak Alexnya. Namanya udah ada di bawah itu Alex. Oh namanya Pak Alex. Iya. Saya konsentrasinya kepada Pak Felix tadi itu. Nah, ini ada Mas Saha. Kabur. Ponakannya Om Handi. Adiknya Mas Saha. Adiknya Yesus itu. Terima kasih Bunda Trisna, barakallah. Mas Saha tuh logikanya on off, sesekali on, sesekali off. Pakai juga tuh di lawat. Iya, capek sama Mas Saha, capek. Ini ada Mesias. Siapa beliau? Oh iya. Oh ini ada Pak Alex nih, udah ada nih. Halo Kristus, Kristen dong ya, pasti ya. Ya Bang, Kristen, Katolik. Selamat malam Katolik. semuanya. Malam Bang. Malam. Bang, nggak apa-apa ya nunggu bentar, ini ada Pak Alex nih mau nanya-nanya. Nggak apa-apa di sini dulu standby Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma ya. Waalaikum ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah tadi udah ngobrol santai di prajurit ya, di room Iya. tadi ya. Ya alhamdulillah saya bisa bersaudara dengan Bang Juma juga semuanya yang ada di room ini. Monggo dilanjut salam saya. Terima kasih. Saya monitor. Nah, silakan ditanya-tanya dulu ya. Siapa Bang Handi? Silakan. Bukan ini Bang Alek yang mau bersyahadat atau seperti apa tadi? Ini yang mau bersyahadat ini, yang mau bersyahadat. Iya, saya tanya. Bentar dulu ya. Ini bukan Bang Bang Alek. bersyahadat, kalau bahasanya udah gitu. Udah Iya. bersyahadat, udah muslim Udah dia. Justru itu. Kita udah bersaudara. Iya. Coba Bang Andi. Ya, Bang Alek sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum, Bang? Belum Pak, tadi saya bilang sama sahabat-sahabat Bang Jul semua, saya akan berdiskusi ya dengan istri saya besok kan gitu ya. Insya Allah dia juga terpanggil ya. Itu kalau kiranya memang ini gaya kami ya kan lebih enak kalau suami istri ya Bang ya. Iya. Bener nggak Bang? Benar, Iya, Bang. iya. Jadi malam ini belum bisa bersyahadat kita? Belum? Belum, karena istri saya kan Oke.
belum saya ajak omong kan gitu, masih Kira-kira jam ya, berapa jam Bang gitu. besok? Ya insya Allah ya jam-jam segini ya, sore Oke. mungkin lebih sore ya, enggak Sore terlalu- kayaknya ini udah malam kali kalau kayak gini Bang. Iya. Sore mungkin. Jadi saya kasih solusi besok kalau misalnya memang mau bersyahadat, kita kembali ke wacana awal. Kita syahadatnya di Komal yang tadi Bang. Komal prajurit apa tadi namanya? Prajurit langit. Ya. Prajurit langit. Nanti insya Allah kita jadwalkan syahadat di sana bersama dengan bini. Gitu ya Bang ya? Insya Allah ya. Oke. Nah sekarang ini kita mau ngapain? Enggak, bangun pertanyaan ya. Apa yang membuat kira-kira Pak, benar juga Islam nih ya. Itu apa yang membuat menurut iya, Bapak iya. itu, motivasinya gitu. Iya. Ya kalau bagi saya sih kebenaran Islam itu nggak bisa disangka, di mana bahwa Allahu ayat Akbar. Masya diturunkan Allah. kepada baginda Rasul Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu ya, yaitu benar. Kita seluruh makhluk di bumi harus. Sebelum ke sana menjauh, terlalu jauh, Pak Alek boleh tahu sekarang ini memeluk agama apa Bang? Saya Kristen Pentakosta Pak. Bersama istri dan keluarga gitu ya Bang? Kebetulan kalau anak saya sudah dewasa, dia sudah punya ini ya, dia Kristen juga sih, udah rumah tangga sendiri lah. Iya baik. Saya cuman berdua aja sama istri. Anak saya cuma satu. Terus kenapa Abang Alek tertarik memeluk Islam? Apa yang mengakibatkan itu? Kalau saya sih, saya melihat orang-orang di sekitar saya, sahabat-sahabat dekat saya selama ini yang peduli atau membantu di dalam saya situasi sulit, ya teman-teman saya yang Islam. Artinya mereka baik dengan saya, mereka bersahabat dengan saya, mereka seperti saudara, bahkan maaf ya, lebih dari saudara kandung bagi saya. Saya nggak mau sebut namanya ya, nggak perlu ya, nggak perlu. Ini kali Bang Alek kali jarang ke gereja ketemu pendeta, jadi nggak ngerti Bible gitu. Izin Bang, saya sedikit banyak mengerti ya, karena saya pernah sekolah Bible ya. Wis, Masya Allah. Pernah saya satu tahun ya, saya 2012 sampai 2013 saya belajar ya. Saya setahun saya sekolah. Yang paling substansi yang Anda baca di Bible itu, apakah karena membaca Bible memeluk Islam atau karena pergaulan? Seperti apa Bang? Kalau saya, satu saya pergaulan ya, kedua saya bisa merasakan dong. Saya ini kan ndak asing ya untuk di lingkungan masjid, di lingkungan musola atau di lingkungan sahabat-sahabat saya yang tokoh-tokoh Muslim, ndak asing gitu loh. Saya nggak tanggung. Di Anda lingkungan pernah itu. ini nggak Bang, izin biar cepat ke Bang Juma, Anda pernah membahas nggak konsep ketuhanan Islam dengan konsep ketuhanan Kristen? Ini kan pondasinya di sini. Itu pernah diskusi nggak kayak gitu? Pernah. Ya, oke. Menurut Abang, Pernah. konsep ketuhanan Islam itu tauhid dan konsep ketuhanan Anda sebelumnya trinitas. Bisa dibedain nggak Bang tuh? Wah, ini saya nggak bisa jawab. Saya takut salah karena saya ini hanya sekedar dangkal lah pemahamannya, saya belum mendalam lah. Saya takut salah, nggak berani saya. Yang jelas kalau Islam saya jelas itu esa ya, tauhid ya, itu saya paham betul. Tapi kalau yang Bapak tanyakan saya tidak berani menjawab. Oke, baik. Anda mohon mendengarkan biar Bang Juma menjelaskan konsep tauhid Islam, dan ada Pak Kristus nanti menjelaskan apa sih itu Trinitas, supaya Anda bisa memilih. Karena di sini nggak boleh kita merayu Anda, kan begitu ya? Nggak Ya. boleh merayu Anda, harus Anda yang Ya. berpikir sendiri, gitu Bang. Ya, Oke, baik. Silakan mencerna ke Bang Juma dulu. Silakan Bang Juma, baru ke Kristus. Silakan. Iya, terkait apa ini Bang Di? Saya nggak monitor tadi. Yang paling substansi konsep ketuhanan Islam, dan nanti teman kita Kristus ini menjelaskan trinitasnya, kan begitu, supaya orang ini bisa memilih yang mana yang logis, kan gitu Bang Juma. Silakan.
Iya, jadi saya rasa pilihan Bapak ini udah jatuh ya. Udah jatuh kepada tauhid ya. Dalam hal ini memilih satu Tuhan. Kalau kaidah di dalam Islam itu jelas dalam Al-Qur'anul Karim, Qul huwallahu ahad. Jadi pengajaran tentang pencipta langit dan bumi itu segala aspek ya, kita ukur dari semua aspek apapun itu, maka akan merujuk pada satu hakikat saja, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian komponen yang terkait dengan itu antara pengetahuan manusia dengan konsep yang Tuhan jabarkan tentang dirinya, diterangkan bahwa hakikat tersebut adalah tempat tergantungnya segala sesuatu, tempat meminta, tempat berharap ya, tempat sandaran segala sesuatu. Allahus Samad, Allah inilah satu-satunya kemudian tempat sandaran meminta apapun itu. Kemudian hakikat tersebut tidak beranak, tidak diperanakkan. Kenapa demikian? Kenapa ada narasi itu? Karena untuk mengajarkan kepada manusia, di mana manusia ini kedatangan utusan terakhir yang menjadi final dari semuanya, yaitu bahwa pencipta yang sesungguhnya bukanlah yang mereka sembah orang-orang terdahulu yang dikatakan anak manusia, manusia yang diperanakkan. Kemudian ini yang kemudian Al-Quran uraikan sebagai penutup dari seluruh pedoman yang datang kepada para nabi. Lam yalida walam yulad, bahwa pencipta langit dan bumi itu satu, tidak kemudian memiliki keturunan. Tidak ada Tuhan-Tuhan pendamping, tidak ada Tuhan-Tuhan sekutu. Satu saja. Dan satu ini dalam kekekalan. Tidak terhitung masa, di mana ada masa kesatuannya ini berubah menjadi beberapa pribadi. Ini yang ditekankan di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Sampai selama-lamanya Tuhan itu bukan makhluk. Dan yang terakhir adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu baik di langit maupun di bumi yang setara dengan hakikat tersebut. Inilah yang kami sebut esensi yang maha suci lagi maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Bang. Jadi apapun kemudian upaya kita itu selalu bersandar kepada keadaan di mana sang pencipta langit dan bumi yang ada di dalam benak kita, yang ada dalam kalbu kita, itu hanya satu dan bukan makhluk, tapi Khalik, pencipta. Sehingga kita tidak disetting kemudian kesempurnaan yang kita miliki, jasmani, rohani kita tidak disetting kemudian untuk melihat wujud tersebut di alam semesta ini, tetapi untuk mengakui, untuk merasakan, untuk menyelami dengan apa yang Tuhan berikan berupa akal, itu kita mampu menelaah. Al-Quran menerangkan di dalam surah Fussilat ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang dirinya. Bagaimana kemudian ketika manusia ingin mengetahui tentang aku, Allah menitipkan kemudian tanda-tanda kebesarannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan bahkan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam tidak perlu mencari Allah itu yang mana ya, dia lahir dari mana ya, dia bertewani jadi apa ya, itu enggak. Kenapa? Karena pada diri manusia sudah ditanamkan akal, di mana akal ini nantinya akan mengetahui titik keberadaan pencipta dengan adanya wahyu sebagai petunjuk. Itulah Al-Quran. Allah mengatakan fi anfusihim ayatina, tanda-tanda ini kami berikan kepada diri mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kami dari wujud mereka, dari diri mereka. Contoh misalnya abang tidur, jantung abang berdetak terus. Yang membuat jantung abang berdetak itu siapa? Abang? Bukan. Orang tua? Bukan juga. Tetangga? Bukan. Negara ini? Bukan. BPJS yang kita bayar? Bukan. Siapa dia? Itulah hakikat yang maha hidup, yang kami sebut
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda tidur, rambut Anda bertumbuh, tapi gigi kenapa nggak bertumbuh? Tiba-tiba bangun, bibirnya nggak bisa mengkem lagi. Kenapa? Tumbuh giginya dia. 1 bulan giginya bertumbuh bisa sampai ke dagu, 1 tahun sampai ke pusat. Lalu siapa yang menjaga gigi ini nggak bertumbuh layaknya rambut? Kita. Bukan, orang tua kita kali. Pada saat kita tidur, orang tua mengganjal pakai tumit di mulut kita supaya gigi nggak bertumbuh. Ternyata bukan juga. Lalu siapa? Inilah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatina, tanda-tanda kami berikan kepada anfusihim, pada diri mereka. Jadi orang yang ingin mengenal Allah, ya harus kenal dirinya sendiri. Saya Suma bisa bersuara, bisa menyusun kata, membentuk kalimat, membentuk paragraf, menjadi suatu pesan kepada saudara-saudara yang ada di sini, itu karena saya sendiri. Saya yang ciptakan bibir, saya yang bikin pita suara, saya membuat gelombang. Bukan. Tapi siapa? Yang mengadakan saya. Seperti sebuah rumah. Begitu rumahnya itu bagus, yang kita jempol pembuatnya. Ini yang membuat bangunan ini, waduh ahli benar. Ini yang membuat dan menciptakan Bang Suma ini ahli betul. Nah sekarang Bang Suma itu ada, ganteng, cakep, kemudian apakah ini berdiri sendiri, dia buat sendiri? Tidak. Berarti ada yang membuatnya. Yes. Meskipun kita tidak melihatnya, iya. Berarti yang tidak kita lihat inilah yang kemudian disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian kami sembah, inilah yang umat Islam sembah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di surah Yasin salah satunya, bagaimana Allah menjelaskan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa manusia diciptakan harus memahami tentang keberadaan Allah, meskipun kemudian mereka tidak melihat Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ya, hanya mengatakan jadi maka jadi. Maka itulah yang terjadi terhadap kita manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innama tunziru manittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Bang Alex. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa mencerahkan bagi saya sendiri dan bagi saudara. Oke. Iya. Oke Bang Zuma. Jadi ini ada Dinda Daman nanti bisa ambil alih, silakan. Iya. Ya, izin sebentar. Jadi ini ada info, ternyata Pak Alex sebelumnya itu adalah Islam ya Pak ya. Dan kemudian di umur 46 Bapak murtad ke Kristen seperti itu. Dan ini ingin kembali lagi ke Islam. Betul itu Bang? Bukan, saya dulu dibilang Islam tuh ya bahasanya Islam KTP lah gitu. Ya nggak berani dulu mengklaim Islam kemudian murtad, enggak. Cuma dulu waktu saya muda, dari bahkan sampai tua sekarang ini, saya dekat dengan lingkungan masjid itu dekat. Tapi saya bukan Islam yang benar gitu loh, ngerti maksudnya? Maaf, Islam KTP lah sebutannya begitu. KTP coba, KTP. Tapi KTP saya sekarang KTP saya Kristen Pak, bukan Islam. Nah, itu artinya pernah murtad memang. Bahasanya bahasa istilah Pernah saja dibaptis lah. Pak? Pernah dibaptis? Saya dibaptis tahun 99. Oh iya, berarti Kristen udah cukup. Kristen. Tahun 99 saya dibaptis, jadi 24 tahun yang lalu lah. Gitu ya. Itu di umur umur berapa Pak? Berarti sekitar umur 32 ya. 32 ya, saya lupa ya tepatnya ya. 33 lah, bener. Jadi udah hampir 20 tahun nggak sholat ya Pak? Enggak, ada 24 tahun enggak sholat. Kalau dulu masih kecil malah sering kali diajak sholat di masjid di rumah saya kan Semarang ya dulu ya. Dulu masih kecil ya. Jujur. Ya. Iya, harus. Sekarang ini Bang, langsung dipersiapkan. Anda sudah mendengarkan penjelasan Bang Yuma bagaimana konsep ketuhanan Islam. Apakah Anda percaya kalau Tuhan itu hanya satu esa? Percaya ya Pak? Ya, percaya. Percaya nggak kalau nama Tuhan yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya itu sebutan ya. Artinya itu kan memang dalam bahasa Arab Allah ya kan gitu ya.
kalau di dalam bahasa Indonesia ya Allah juga, Oke, tapi kan cukup. penulisannya Allah kan gitu ya. Cukup. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak? Percaya Nabi Muhammad? Percaya, Percaya. percaya bahwa dia Rasul yang terakhir, saya percaya. Bang Juma tinggal ikrar tapi masih tertunda. Silakan Bang Juma. Bang Juma, terima Juru kasih saya ya. dipakai. Iya, Terima kasih. Makasih Bang Juma. Iya, sama-sama Saya Bang. sekali sudah mendengar nama Bapak, tapi ya baru ini bisa komunikasi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ya. Iya, sama-sama Bang. Tapi iya Bang Juma. Tapi kulumnya udah dipotong dulu ya Pak ya. Pak Alek. Apa itu? Dulu udah pernah disunat ya? Sudah, saya sudah lama. Sejak kecil saya. Halo? Iya. Oke cukup. Saya- Udah tinggal ikrar aja, tinggal komunikasi sama istri ya. Ya, satu lagi. Iya, saya tidak mau membuat istri saya kaget kan. Besok ngobrol dulu sama istri yang gitu. Kalau istri saya sih juga kami biasa kok bergaul akrab dengan lingkungan masjid itu, benar saya seperti itulah. kalau Tidak ini ada- penting. tidak ada sekat. Bapak rencananya masuk Islam bersama istri atau Bapak sendiri? Yang terbaik sama istri. Oh, berdua gitu Pak ya? Iya, insya Allah. Karena secara hukum Islam, mohon maaf nih ya, kita harus jujur. Secara hukum Islam, mohon maaf, apabila ada pernikahan, nah kalau seandainya nih Bapak Ya. dua-duanya Islam, Kristen, dua-duanya Kristen, tiba-tiba masuk Islam, maka pernikahannya nggak perlu diulang lagi, maka dikira sah gitu. Nah, udah. Namun kalau seandainya seperti tadi, bapaknya yang Islam, istrinya yang Kristen, secara tidak langsung itu tercerai min haisul hukmiyah namanya kalau dalam usul fiqh, itu tercerai secara hukmiyah. Jadi tanpa ada lafal cerai pun itu udah tercerai. Ini tidak meninjau ke negara ya, namun hukum agama ataupun ilmu usul bakal seperti itu. Nah terus ini kayaknya nggak perlu saya bilang, kan ada konsekuensi ya Pak Ustaz Sugis dan Bang Juma, kayak ibaratnya gini. Beda kalau mu'alaf, dimana mu'alaf itu aman-aman aja setelah itu, tinggal buka buku baru. Namun kalau pernah di ranah Islam terus ke Kristen terus Islam lagi, itu kan ada konsekuen ya. Nah, Yang terlalu panjang lah. itu gimana tuh? Dibahas apa jangan tuh? Masalah konsekuen tuh. Oke. Oke, nama aslinya ini sebentar ya. Sampai mana sih? Yang saya peroleh Anda dari Batam, nama aslinya Pak Alek bener. Tapi Ya. kalau di SIM nggak ada agamanya ya. Di SIM nggak ada, tapi di KTP ada. KTP-nya belum ada, saya dapat. Tunggu ya. KTP ada, Oh ini fotokopi. betul. Kristen benar. Iya, Kristen. Alamat DP Garden Blok A 162, betul. Green Garden Bonjer ya. Apa? Bonjeruk. Bukan, Lubuk Baja Kota. Jakarta Barat ya. Loh, bukan alamat KTP atau alamat mana, Pak? Sekarang. Oh iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Besok Bapak ke Trundojoyo ngapain, Pak? Besok saya ada konsultasi sama Pak Wakaba. Sama Pak Kabar Reskrim, mungkin saya diterima untuk ya berbincang-bincang lah, ada yang ingin saya sampaikan ke beliau. Besok ketemu kita lah, Bang. Bareng ya. Oh ya? Bapak di mana? Ya bareng, jadwalnya sama. Hari besok juga mau ke sono saya. Oh gitu. Ya teman, saya kan tunggu agenda ya, tunggu dari ajudannya memberi waktu kapan kan. Karena besok sih katanya siang apa sore, tunggu beliau senggang baru kita bisa dikasih waktu. Oke, nomor Bapak juga sama saya sudah ada. Oke, kita kembali ke topik. Itu intern, oke. Jadi administrasi udah komplit, ya tinggal ke depannya seperti apa sih. Itu sekian dari saya. Lanjut yang lain. Kalau gitu kita lanjut diskusi aja, Kanda. Boleh. Terus Pak Kristus, Bro, Kristus bisa berbicara.
Bisa, bisa, bisa. Ya, bro, ini teman, ini Kristen, aduh, ini Kristen nih, masih Pak Alek ini gitu. Coba Anda yakinkan sama beliau, kita harus adil ya. Coba Anda terangkan konsep Trinitas itu supaya mereka yakin, biar nggak pindah lagi ke Islam dia. Kita harus adil di sini. Yakinkan coba, berani nggak Pak Kristus ini meyakinkan Pak Alek supaya tetap di Kristen dia? Silakan Pak Kristus. Oke, terima kasih waktu. Kalau saya disuruh untuk meyakinkan orang itu nggak bisa, Bang. Sebab Tuhan itu sendiri yang memilih, bukan kita yang memaksa meyakinkan orang. Dalam iman kekristenan, mencari kebenaran dan keselamatan itu dicari oleh dirinya sendiri. Kalau dia mencari sebuah kebenaran dan keselamatan, kalau untuk dia meyakinkan apakah yakin dan enggak, itu urusan pribadinya. Karena dalam iman kekristenan, Yesus yang memilih, bukan kita yang memilih. Artinya persekutuan dalam keselamatan orang Kristen itu sangat kuat, Bang. Dalam kekristenan, bicara tentang keselamatannya, itu kan yang paling pokok inti. Bukan itu pertanyaannya, izin Bang saya potong biar beliau yakin loh. Tadi konsep ketuhanan Islam udah dijelaskan Bang Yuma. Konsep ketuhanan Kristen seperti apa sih Bang? Trinitas itu apa? Tuhan ada berapa di sana? Silakan. Oh, Tritunggal. Ya. Kalau Tritunggal, tetap orang Kristen itu meyakinkan Tuhan itu tetap satu. Enggak dua, Bang, tetap satu. Pak Alek, ada sanggahan di sana? Bapak Putra dan Roh Kudus tetap satu katanya. Kalau enggak saya serahin ke Manyuma. Pak Alek ada tanggapan? Pak Alek? Ya, Ada tanggapan? Monggo, Tritunggal saya- itu katanya Tuhan satu. Ada tanggapan Pak? enggak ada tanggapan saya. Oke baik. Monggo, Banyuma monggo. silakan. Banyuma silakan. Bang Juma atau Pak Desugi silakan. Tritunggal katanya Tuhan satu. Boleh, boleh. Bang Juma, mic-nya dibuka Bang Juma. Pak De, silakan Pak De. Oke. Bentar ya. Katanya tadi menurut Bang Kristus ya, itu Tuhan itu satu. Tapi ketika saya lihat di dalam Bible 1 Yohanes 2 ayat 7 1 Yohanes 2 mana ya? Yang itu ada 3 yang memberi kesaksian itu loh. 1 Yohanes 5:7 Yohanes 1 Yohanes 5 ya. Ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Nah, kalau saya lihat dalam teks aslinya itu cuma sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Kemudian Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu, itu dalam kurung. Nah, jadi aslinya ayat itu ya, itu hanya 3 saja di situ dikatakan. Coba saya lihat yang versi ayat ya. Nih. Sebab ada 3 yang memberi yang bersaksi. Ini saya buka open cam ya. Open cam. Coba dibesarin Bang Sadli. Ini yang versi AYT ya. Ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, sekarang kalau kita lihat yang versi terjemahan baru, di situ dikatakan sebab ada 3 yang bersaksi, yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi dalam kurung ini yang memberi keterangan di dalam surga, Bapa, Firman itu menjadi satu itu dalam kurung. Tapi ayat aslinya adalah 3. Nah, bagaimana itu, Bang? Pertanyaannya Abang untuk itu apa?
Nah, Anda kan tadi mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sebenarnya satu. Tapi setelah saya cek sendiri, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, itu 3. Sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, itu aja sudah. Oke Bang, kalau saya boleh jawab, kalau Tuhan yang satu yang dimaksud itu, Tuhan satu itu Tuhan yang punya firman, Tuhan yang punya roh. Mereka itu nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Oh gitu. Nih ya, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, bentar. Mana sih 1 Yohanes 5 tuh? Ini lama banget nih apanya. Oke, Anda tadi mengatakan tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan gitu Bang ya? Iya Bang, iya Bang. Oke. Sekarang kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16-17. Itu berpisah enggak Bang? Yesus dibaptis. Di atasnya ada Roh Kudus. Di sorga ada yang teriak, dialah anakku yang sulung, kepadanya lah aku berkenan. Itu dalam satu waktu, di 3 tempat yang berbeda, 3 wujud yang berbeda. Ini berpisah atau tidak ini? Oke Bang ya, saya bantu jawab. Ya. Matius. Kalau soal Matius. Kalau soal pembaptisan itu, karena firman itu kan diutus ke dunia ya, menjadi manusia. Makanya persekutuan itu harus tetap ada, walaupun hakikatnya apa? Hakikatnya itu mengutus salah satu dari pribadinya untuk masuk ke dalam dunia. Tetap melakukan persekutuan agar mereka itu tidak benar-benar terpisah. Makanya saya katakan enggak terpisah ya, karena dasarnya juga itu dari baptisan itu. Mereka melakukan persekutuan terus untuk menjadi satu. Bagaimana Anda katakan itu tidak berpisah, Bang? Yesus ada di Sungai Yordan, burung merpati di atasnya, Bapak di sorga. 3 tempat ya, dalam satu waktu ada 3 wujud yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Yesus digambarkan seperti bintang film, ganteng, rambut coklat, mata biru. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Bapak digambarkan seperti lelaki tua yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Ya, bagaimana Anda bilang ini tidak berpisah? Jelas di 3 tempat yang berbeda kok tidak berpisah. Bang Andi di Jakarta, saya di Riau, Bang Zuma di Makassar. 3 tempat yang berbeda di dalam satu waktu. Itu berpisah, Bang. Coba masukkan ke akal sehat saya deh. Kalau ada 3 sosok di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, itu tidak berpisah. Coba masukkan ke akal sehat saya, bisa enggak? Oke. Kalau dalam waktu yang sama, apapun itu pasti nggak berbeda, karena dalam waktu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka dikatakan nggak berpisah? Karena itu tadi, sakralnya itu baptis. Mereka bersatu, makanya karena persatuan itu nggak saya pisahkan, tapi saya bisa bedakan. Itu ya Bang, kira-kira begitu. Oh, di waktu yang sama di 3 tempat berbeda itu tidak berpisah. Anda ini saya gambarkan, ini saya di Riau. Ada entah di mana, Bang Andi di Jakarta. Apakah saya dengan Bang Andi itu satu tempat? Apa saya dan Bang Andi nggak berpisah? Kalau dalam waktu yang sama, Bang, artinya sama. Iya, dalam waktu yang sama ini sekarang ini. Saya di Riau, Bang Andi di Jakarta, Bang Juma di Makassar. Ini waktu yang sama, ini detiknya sama, ya waktunya sama. Kalau sama kan artinya sama ya Bang, ya kan begitu. Kecuali kalau Abang angkat waktu yang berbeda, nah mungkin saya bingung sendiri. Ini gimana? Analoginya gimana? Jelas-jelas sekarang ini waktunya sama ini, yang kita lalui ini sama, ya. Ini jam 23.35 di Jakarta pun segitu. Mungkin kalau Anda di Medan pun jam 23.35.
Waktu yang sama di 3 tempat yang berbeda. Bagaimana Anda katakan itu tidak berpisah? Saya tidak bisa katakan berpisah dalam waktu yang sama. Karena dalam waktu yang sama kan artinya mereka bersama. Anda tahu waktu enggak sih? Waktunya bersamaan. Cuma tempatnya yang berbeda. Gitu loh. Paham enggak? Iya, Abang. Iya. Aku mengerti maksudnya. Cuman kalau Abang ngangkat waktu yang sama, saya nggak bisa boleh bedakan. Karena waktunya sama. Waktu Anda dan saya ini sama enggak? Waktunya ini. Yang sekarang ini. Kita Iya, sama-sama kalau di TikTok. Iya, kalau Cuma kita tempatnya sama. kan berbeda. Iya, kalau kita sama kan artinya nggak bisa, Bang. Kan gitu logika Kok nggak dasar. bisa gimana sih? Tidak berpisah itu kalau di satu tempat dia itu bersama-sama. Itu baru dibilang tidak berpisah. Ini di 3 tempat yang berbeda, ada 3 wujud yang berbeda, ya. Di waktu yang sama ya jelas itu berbeda, itu berpisah namanya, Bang. Bapak seperti lelaki tua, Yesus seperti bintang film, Roh Kudus seperti burung merpati. Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Bapa? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah otak Anda membayangkan Yesus? Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Bapa dan Roh Kudus? Sehebat apapun, Bang. Otak Anda sejenius apapun, bahkan Einstein sekalipun, ya, tidak akan bisa menyatukan 3 wujud yang berbeda di 3 tempat yang berbeda menjadi satu wujud. Tidak bisa. Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Itu 3 Tuhan, Bang. Anda manusia, saya manusia, Bang Andi manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. Kata siapa Tuhan Anda satu? Buktikan kalau Tuhan Anda satu secara konkret, nyata, ayo. Buktikanlah. Oke, Bang ya. Jadi simpel saja ya. Berarti kalau waktu yang sama diartikan berbeda. Begitu ya. Kalau memang pemahamannya seperti itu, saya juga nggak bisa maksa. Jika menyimpulkan sama artinya berbeda, saya nggak maksa, Bang. Kalau cuma membuktikan bahwa Tuhan saya itu 1 atau 2 dan 3, Nah, intinya kalau Tuhan Anda satu siapa, Bang? Kalau mereka berpisah, berarti artinya nggak ada Tuhan. Kan begitu, Bang. Kalau Tuhan Anda satu siapa? Ya, Tuhan saya itu 1. Yang hakikatnya siapa? ada Firman. Ya, Allah Siapa? Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah firman dari Allah Bapa itu. Bukan Tuhan dia. Tentunya dia Tuhan, karena dia kan bagian Tuhan, dari berarti udah ada Bapa, ada Yesus, 2. Roh Kudus bukan Tuhan. Tuhan, dia kan hakikat. 3. Jangan dibilang 1. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3, Bang. Kata siapa Anda bilang 1? Jangan bodohi orang, Bang. Bagaimana Anda ini? Lanjut, Bang Andi. Ini makanan Bang Andi ini. Bang Andi. Mana nih Bang Andi? Woi, Bang Andi. Silakan yang lainnya. Ada Pak Ade. Ya, silakan. Ini makanan Bang Andi. Pak Alex, maaf saya turunkan ya. Besok bisa langsung ke Komalia Prajurit lagi untuk bersyahadat. Nanti DM aja. Gantian dengan yang lain. Terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum, sehat selalu. Ya, nomornya juga sudah ada sama kita kok Pak Alex. Nanti komunikasi lewat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lo Bang Joma, dia nggak, Pak Kristus ini nggak bisa meyakinkan Pak Alex bahwa Trinitas itu konsep satu Tuhan. Bang Joma belum nanggapi lo tadi. Silakan Bang Joma. Gimana Bang Andi? Tadi saya mohon Pak Kristus ini meyakinkan Pak Alex bahwa Tuhan Kristen itu sudah benar konsep Trinitasnya. Gagal gitu loh Bang Joma. Yang nggak bisa, belum Hanya ada. 3 ngaku 1, Ahi. Iya, belum ada teman Kristen apapun strata pendidikannya yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia.
Semakin dikaji, semakin dijelaskan, semakin nyata Yesus itu manusia. Jadi bagaimana mau dibuktikan Yesus itu Tuhan? Gitu loh Bang. Jadi kalau gitu tindakannya Pak Alex memeluk Islam udah tepat dong kalau begitu. Oh iya, karena Yesus sendiri yang adalah Nabi Isa atau Iso atau Yosua itu adalah seorang Muslim. Siapa ini nguap lebar kali? Itu lagi seneng itu. Ya udah kita sambut. Aduh, salah ngomong dulu nih. Bagaimana Bro Kristus? Ditanggapi dulu. Tadi saudara Juma mengatakan tidak bisa kita membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Begitu dah Bang Juma? Iya, belum ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Tapi kalau manusia, saudara Juma tahu nggak asalnya dari mana, kodratnya seperti apa? Tahu. Apakah Yesus ini juga manusia? Ya justru karena dia manusia, nggak bisa dibuktikan bukan manusia Bang. Dari mananya? Apapun yang ada pada diri Yesus, semuanya manusia, nggak bisa. Tangannya, kakinya, apanya yang bukan manusia? Cuman satu yang bukan manusia pada diri Yesus, yaitu Tuhannya. Tuhannya Yesus bukan manusia. Yesus sendiri manusia. Gitu Bang. Kalau Yesus manusia Bang, aku bisa tabrak sama akal sehat ini. Silakan aja tabrakan ya. Tinggal panggil ambulans nanti. Ya lanjut. Manusia itu hakikat dan dasarnya itu dari tanah Bang. Maksudnya? Semua manusia, Iya. manusia yang kita tahu, saya, saudara dan lain-lain itu semuanya dari tanah. Dari sana mana? Dari tanah, dari Adam semua. Ya Yesus juga demikian. Yesus dari tanah. Iya. Yesus dari mana? Yesus itu dibangkitkan dia. Roh Kudus ya, bukan dari tanah. Loh. Terus dia makan, minum, ngantuk, ketakutan, was-was itu apa? Itu pengambilan rupa mungkin Bang. Kalau kita mengatakan Bang, kalau Yesus bukan dari tanah, kenapa kulupnya jadi tanah Bang? Bukankah yang berasal dari tanah kembali ke tanah? Itu kulupnya Yesus jadi tanah Bang. Itu soal apa ini Bang ya? Soal kehidupan manusia memang seperti itu. Tapi kalau kita katakan, apakah kita terima ini sebagai kaum Adam kita ini ya, kaum dari tanah, kita terima nggak bahwa ada salah satu makhluk misalnya mengaku manusia, tapi dia nggak menghargai kita sebagai tuan rumah, bahwa manusia itu harus datang dari tanah. Kita terima nggak? Maksudnya apa Abang? Saya nggak ngerti maksud abangku ini apa maksudnya. Bang. Maksudnya gini, kita kan menghargai sebagai kodrat kita, sebagai kepribadian kita, sebagai kita manusia lah. Iya, kita manusia. Terus jika ada salah satu makhluk manusia, tapi dia datangnya nggak seperti kita, artinya dia tidak menghargai kita. Sementara kita sebagai tuan rumah ini berasal dari tanah semua. Kok dia datang-datang nggak mengikuti kita? Dia sendiri berbeda. Makanya disimpulkan ini manusia dalam pengambilan rupa saja. Maksudnya gimana? Manusia itu disebut manusia Bang karena memang rupanya manusia. Kalau rupanya kucing namanya kucing. Kalau rupanya monyet namanya monyet. Kalau biawak pararang.
Kalau manusia, manusia. Yesus rupanya manusia, maka dia manusia. Makanya kita tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Islam, Kristen bergabung, ditambah lagi Yahudi, ditambah lagi ateis, ditambah seluruh hewan, tumbuhan, jin, setan dan seterusnya digabung menjadi satu untuk membuktikan Yesus bukan manusia, tidak akan bisa. Cuman satu manusia yang bisa membuktikan kemudian Yesus itu bukan manusia. Siapa? Orang gila. Kalau dia masih waras, pasti dia tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Percaya sama saya, Bang. Nah, sekarang kita nggak usah melebar. Apakah saudara bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Itu jalan pemikirannya, Bang. Saya kan sebagai manusia nih, saya tahu saya itu datang dari mana. Oh, tiba-tiba ada makhluk nggak menghargai saya, maksudnya sebagai saya manusia. Oh, dia apa namanya, mengakusisi biasanya gitu, mengakusisi citra manusia. Dia tidak datang dari manusia kok. Kan saya bisa bantai itu, ngapain kamu ngaku sebagai manusia? Kamu tahu nggak apa itu manusia? Manusia itu datang dari tanah. Kok kamu di luar hakikat orang manusia pada umumnya di bumi ini? Kamu itu dari mana? Kalau pengambilan rupa sebagai manusia ya mungkin toleransi lah, mungkin kamu ingin apa misimu di sini, nggak tahu aku. Tapi kalau dia dikatakan manusia, saya punya harga diri sebagai seorang manusia, saya tahu datangnya dari mana, kan gitu. Ada orang yang mencoba mengintervensi hukum manusia, itu kan kita semua ini kan manusia, kita tahu lah manusia. Walaupun pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Bisa ndak abang ini membuktikan Yesus itu bukan manusia? Itu loh pertanyaan saya. Sementara di dalam kitab saudara, Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberitakan dan memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua manusia. Dari satu manusia saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ini dalil di Kisah Para Rasul 17, dan itu masuk Yesus di dalam lingkaran tadi. Semua bangsa dan semua umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia, dan mudah-mudahan mencama dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kisah Para Rasul 4:24 juga menerangkan begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Timotius 2:5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Yesus manusia, Bang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merubah kodrat kemanusiaan Yesus menjadi Tuhan. Gak ada. Oke, Bang, ya. Ini cuma ini aja, Bang. Saya mempertahankan harga diri saya sebagai seorang manusia. Takutnya gini nanti, Bang. Orang-orang itu gimana ini? Justru Anda tidak punya harga diri ketika Anda mempertuhankan sesamanya. Anda manusia. Seanjing-anjingnya guguk, tidak ada anjing menyembah guguk. Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi menyembah babi. Nah, ini Anda manusia kok nyembah kepada sesama manusia. Gimana itu, Bang? Iya, itu juga, Bang. Aku takut gini, Bang. Iya. Nanti ini akan semakin canggih, Bang, ya. Ini akan semakin canggih. Nanti kita kabur, kabur sama ciptaannya orang Israel yang menciptakan manusia. Mau kabur kemana? Betul, manusia dijadikan apa? Robot dijadikan manusia mereka. Kita kabur, mana sih manusia yang asli kayak gini? Ini manusia yang asli itu datang dari mana? Dari mesin kah? Takutnya semakin canggih, ya, Bang. Nanti kita kehilangan ukuran kita sebagai manusia, hilang, dikabur. Kita nggak bisa selamat sih. Kita nggak bisa mengerti. Abang saya ini bisa nggak membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia?
Ya itu bang, saya harus tetapkan kebenaran saya. Dia bukan manusia. Kalau dia manusia, dia harus dari tanah dong. Hargain kita dong. Sekalipun kau adalah Tuhan atau kau apa saja lah, maupun itu robot, apa segala mesin, ya. Kalau mau jadi manusia ya ikutlah. Jadi anaknya Maria bukan manusia ya? Kan gitu bang. Kalau kita pengaruh kan kita ini tersentuh dengan Tuhan ya, maka kita terkoneksi dengan apa ya, doktrin-doktrin. Kalau berpikir secara kemanusiaan saya nggak terima bang. Kalau robot itu dijadi manusia, mereka bilang iya ini manusia 1%, nggak terima aku bang. Manusia itu dasarnya dari tanah. Kok kamu bilang robot manusia itu dasarnya? Kan gitu kan gitu. Cuman gini aja bang, takutnya naturnya manusia nanti hilang oleh peradaban. Itu aja. Kalau kita mengakui orang yang berupa, soalnya kucing itu bisa bersifat manusia loh, binatang bisa bersifat manusia sekarang kan. Kalau dipelihara kan bisa itu. Itu bahaya. Bro Kristus, Anda ditanya itu Yesus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ditanya, Bro Kristus, anaknya Bunda Maria itu manusia atau bukan? Nanya Bunda Maria. Bro Kristus. Maaf Pak Endi, saya pingin tanya sama Mas Kristus. Maaf, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Putu. Saya asli orang Bali, tapi alhamdulillah sekarang sudah mualaf. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Saya mau tanya, dengan arti Trinitas berarti kan 3 menjadi 1. Yang saya pelajari dulu di Hindu, saat usia 12 tahun sampai usia 40, kalau di agama saya dulu di Hindu, Yesus itu perjalanan menuju Tibet ke India. Dia melakukan belajar ilmu di sana. Makanya saya kepingin tanya mulai dari dulu, Trinitas itu diambil dari mana? Kalau di Hindu kan kita ada Trimurti. Nah, itu yang ingin saya tanya, dari mana pengambilan Trinitas itu? Itu loh. Yang mungkin Bang Zuma mungkin paham atau enggak. Yang di sini di Bali itu di Hindu itu ada namanya Trimurti. Jadi Sang Hyang Widi menjadi 3. Siwa, Brahmana, Wisnu. Ya, sedangkan kita agama tertua, padahal kita boleh dicek di Weda, agama tertua sudah meyakini akan hadirnya seorang di akhir akan hadirnya seseorang yang dimana rambutnya tidak dikuncir seperti kita, tapi akan menumbuhkan jenggot, yaitulah Nabi Muhammad atau kita anggap Kalkiawatar. Kita makanya saya kenapa kok berani berubah ke Hindu, ke Islam? Ya karena berarti inilah orang suci. Nah, yang saya pertanyakan, yang saya ingin tahu sampai hari ini, Trinitas itu diambil dari mana? Apakah waktu Yesus perjalanan ke India, di situ dia meyakini Trimurti, makanya diambil jadi roh, ini satu. Di situ kan Trimurti ini kan dibikin jadi 3, di mana ada pelebur, pemelihara, sama yang menghidupkan kayak Brahma ini, intinya dia yang menciptakan. Nah, seperti itu. Kayak Siwa ini pelebur, Wisnu ini pemelihara di sini. Makanya dari dulu kita itu sering menganggap Trinitas ini dari mana gitu loh. Itu yang saya ingin pertanyakan untuk Mas Kristus, itu yang saya ingin tanya banyak dari tadi kepinai, Trinitas ini diambil dari mana? Itu aja saya kepingin tanya. Dari mana? Apa memang dari dulu dari zaman Yahudi di situ ada namanya Trinitas gitu? Itu aja dulu. Oke bang ya. Aku ngambil ini dulu bang. Ngambil posisi jadi ateis aja lah. Oke. Sekarang saya mencari. Kenapa jadi ateis? Nggak mempertahankan agamamu bang? Iya, saya mempertahankan agama saya, tapi ini cara saya dan beda-beda ya. Katakan sekarang saya ateis bang. Terus saya disodorkan kitab sucinya Musa loh, khususnya di penciptaan. Di sana saya baca bang, di situ ada indikasi roh, di situ ada indikasi dengan firman ia ciptakan. Artinya kalau saya simpulkan, berarti ini Allah, kalau nggak ada firman pasti nggak bisa ciptain dia.
Soalnya di situ dikatakan di konsep penciptaan itu melalui firman dia menjadikan segala sesuatu. Terus ada roh. Jika saya melakukan penelitian, saya mengambil kesimpulan dong tentang konsep penciptaan ini. Saya bisa mencari loh objek-objeknya apa saja yang terkandung di dalam. Oh, di kitab ini ada Allah, ada roh. Terus dia menciptakan pakai firman. Artinya kalau nggak ada firman, ini Allah ini nggak bisa cipta apa. Itu Anda salah, melalui Bang. Firman. Kalau melalui firman itu Anda gini, salah, Bang. Bentar sedikit, Bang. Kalau Anda katakan Tuhan menciptakan melalui firman itu Anda salah. Karena yang benar itu Tuhan menciptakan dengan cara berfirman, dengan cara berkata-kata. Bukan berarti firman itu pribadi tersendiri. Kalau melalui firman berarti di zaman penciptaan firman itu bentuknya pribadi. Sementara kalau saya lihat di dalam, bentar Bang. Sementara kalau saya lihat di dalam kitab Kejadian itu, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman artinya berkata. Ya, itu artinya Tuhan menciptakan dengan cara berkata, dengan cara berfirman, bukan melalui firman. Bedakan, Bang. Sama kita, Bang. Beda. Kalau melalui firman artinya ada pribadi sosok lain dari Tuhan itu. Tetapi kalau dengan cara berfirman, Tuhan menciptakan dengan cara berkata, berkehendak dia. Firman itu dari bahasa Syria artinya kehendak. Tuhan berkehendak menciptakan. Kehendak ini bukan pribadi lain, bukan. Makanya orang Yahudi itu nggak ada Tuhannya Trinitas, gitu loh. Ya, maksud pintar sekali. Abang itu sudah mulai masuk Kristen ya. Maka saya bilang nggak bisa dipisahkan. Kan gitu, Bang. Hafalan Bible saya belum ada yang ngalahkan orang Kristen, Bang. Udah pelan-pelan abang itu masuk ini loh, masuk ke konsepnya udah pelan-pelan. Kan artinya gini Bang, saya bisa berprinsip ini kalau Allah ini bisu misalnya, bisu nggak bisa berkata karena dia bim salah bim di situ Bang, ya kan? Dipakai bim salah bim dia. Kalau dia bisu nggak bisa berkata, oh berarti Allah ini bisa apa-apa. Kan gitu Bang. Terus abang tadi menjelaskannya secara konsep Trinitas nggak bisa dipisahkan, itu udah masuk tuh sebenarnya. Tinggal saya baptis saja. Ini Anda yang salah konsep, Anda nggak ngerti. Jadi firman di situ itu masih sifat Tuhan. Tuhan itu mempunyai kemampuan untuk berkata-kata, Bang. Nah, kesalahan Anda di sini, bentar. Kesalahan Anda di sini menganggap firman itu pribadi lain. Sehingga Anda mengatakan bahwa Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Contoh, saya membangun proyek melalui ajudan saya, itu pribadi lain, gitu loh. Jadi di sini kesalahan Anda mengatakan melalui, itu yang salah. Tetapi kalau dengan cara berfirman, maksudnya Tuhan itu mempunyai sifat, ya, mampu berkata-kata atau mampu berkehendak. Jadi di situ Tuhan tetap esa, tidak trinitas, begitu. Jadi Oke, Bang. Paham. Jika abang mau didengarkan itu abang harus melalui apa untuk bisa suara abang itu didengarkan? Melalui apa? Melalui mulut saya. Nah, itu loh. Dari Kristen itu diambil dari mana gitu? Asalnya di sana itu nggak ada mulut, Bang. Nah, itulah yang namanya Tuhan. Itu maha. Bang, tuh gini, bentar. Tuhan itu maha. Bentar, sedikit saya jawab. Anda tadi kan nanya, Bang. Bentar, Bang. Anda kan nanya, jadi Tuhan itu berkata melalui apa? Ya kita tidak tahu, karena Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Nah, kalau kita, kemampuan kita berbicara melalui mulut, karena kita bukan maha. Tapi Allah itu, Tuhan itu maha. Jadi dia berkata-kata ya tidak harus pakai mulut. Tuhan maha mendengar, dia tidak harus pakai telinga mendengar, karena yang mendengar pakai telinga itu ciptaan Tuhan. Begitu, oke? Iya Bang, ngerti kok. Kita paham di sini. Kita kan belajar konsep Trinitas ya.
Di situ kan dia menciptakan segala sesuatu dengan bim salabim. Ya, bim salabim itu yang jadi manusia nanti. Ya. Oh, jadi bim salabimnya Tuhan itu, kemampuan Tuhan berkata-kata itu jadi manusia gitu, Bang? Ya. Kemampuan Tuhan untuk berkata-kata itu jadi Yesus gitu maksudnya. Wah, itu makanya Yohanes mengatakan firman sudah menjadi manusia. Nah, ya. Salabim itu, Bang. Iya. Oh, jadi setelah jadi Yesus Tuhan bisu. Udah bisa, Bang. Kan masih ada bim salabim itu. Ya katanya bim salabim itu, ya kan, sudah jadi Yesus. Firman itu sudah jadi Yesus. Kemampuan berkata-kata itu sudah jadi Yesus. Berarti Tuhan bisu sekarang, Bang. Karena tidak punya firman lagi dia. Firmannya sudah jadi manusia, Bang. Sekarang kita udah bisa bertengkaran sehat ya. Saya kasih kerangkanya aja, Bang. Bang pelajari sendiri gimana nanti ya. Oke. Maaf.